RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah Di masuk calon prolegnas undang-undang 2020. dapat Sudah dibacakan masuk secara dalam umum. menjadi PDP diharapkan dapat melarang saja netizen bukan. Perlindungan data pribadi adalah hal yang penting pada era digitalisasi modern saat ini. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, sebab hampir di setiap sektor kehidupan kita diliputi oleh berbagai data pribadi. Mulai dari sosial media, perbankan, transportasi, dan lain sebagainya yang pada intinya memerlukan sebuah kebijakan atau hukum yang memayungi data pribadi kita semua. Mengingat di Indonesia sendiri produk hukum untuk melindungi data pribadi belumlah jelas eksistensinya. Era digitalisasi membuat informasi semakin mudah tersebar, termasuk data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Data pribadi yang bocor ini meliputi nama, alamat, nomor telepon, bahkan NIK yang sangat berbahaya jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengemukakan bahwa 92% responden dengan mudahnya bersedia untuk memasukkan informasi pribadi berupa nama ke aplikasi di internet. Kemudian, 79% mau memasukkan tempat dan tanggal lahir, dan 65% menyertakan alamat rumahnya. Di Indonesia sendiri, belum terdapat undang-undang yang khusus mengatur perihal perlindungan data pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia tercecer pada 32 undang-undang yang bersifat sektoral dan peraturan teknis yang efektivitasnya dalam melindungi pengguna internet masih diragukan. RUU PDP sangat mendesak untuk diselesaikan sebab terdapat laporan mengenai tingginya tingkat kebocoran data pribadi di Indonesia selama 2020. Antara lain, yang pertama, terdapat kebocoran data 230.000 pasien COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, bocornya 2,3 juta data pemilih Indonesia dari KPU. Yang ketiga, bocornya 1,2 juta data konsumen bineka.com. Yang keempat, bocornya 13 juta akun Bukalapak. Dan yang kelima, bocor dan dijualnya 91 juta akun Tokopedia. Sebenarnya, seberapa bahayakah kebocoran data pribadi itu? Dengan bocornya data pribadi kita akan semakin rentan menghadapi kasus penipuan. Nomor telepon kita dapat berada di tangan pihak ketiga yang mengirimi SMS penipuan, bahkan dapat meretas WhatsApp kita. Alamat email kita pun dapat digunakan untuk praktek phishing, yaitu kita dituntun ke situs palsu untuk menyerahkan suatu password. Data pribadi yang dicuri itu dapat dipakai untuk mengajukan pinjaman online dengan identitas orang lain. Selain digunakan untuk melakukan pinjaman online, data tersebut dapat disalahgunakan oleh peretas untuk melakukan penipuan online menggunakan identitas yang dicuri ini. Untuk mencegah peretasan data, sebaiknya kita mulai memperhatikan prinsip kehati-hatian dan skeptis ketika berselancar di dunia maya. Sebab, saat ini tidak ada seorang pun yang kebal terhadap pencurian data. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola identitas digital dan mengurangi risiko kebocoran data pribadi kita. Yang pertama, bedakan akun email yang dipakai di transaksi marketplace dengan akun email pribadi, serta pekerjaan agar jika salah satunya bocor, tidak semua akun kita kena imbasnya. Kedua, gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap layanan internet. Apabila salah satu kata sandi bocor, akun kita yang lain tidak ikut terbobol. Ketiga, ganti kata sandi secara berkala setidaknya 6 bulan sekali. Apabila dirasa kesulitan mengingat, gunakan aplikasi password manager yang terpercaya di Play Store. Keempat, hindari menggunakan media sosial dan situs transaksi keuangan secara bersamaan karena data kita dapat terindeks otomatis. Kelima, rutin menggunakan VPN terpercaya sebab lokasi IP address kita dapat terlindungi. Dan yang keenam, rutin mengecek situs yang memeriksa apakah alamat email kita pernah dibobol atau tidak. Kita sebagai pengguna internet dapat melakukan tindakan preventif untuk mengamankan data pribadi kita sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyadarkan seluruh masyarakat mengenai pentingnya kerahasiaan data pribadi. Sembari menunggu disahkannya RUU PDP, mari lindungi data pribadi kita untuk menciptakan proteksi berlapis yang dapat mengurangi risiko kebocoran data pribadi.